quantity mungkin kurang sedikit kelihatannya. Kalau quantity of trade-nya maksudnya sering trade-nya dengan momentum candle masih kurang. Jadi banyakin dulu, ada momentum yang oke, entry, entry. Nanti tahu momentum-momentum yang sangat-sangat menarik itu yang seperti apa. Ada namanya momentum high probability setup. Kita taunya gimana? Latihan. Tapi itu ada, probabilitasnya sangat-sangat tinggi banget. Benar. Sorry. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Tama. Halo, dengan siapa nih? Saya Ega. Ega di Jakarta Mas. Oke. Ega di Jakarta. Profesi Pak Ega? Fotografer Mas. Mantap. Suaranya nggak asing saya. Coba. Oke. Udah trading berapa lama nih Pak Ega nih? Sebenarnya saya kenal trading udah dari 2011-2012 Mas. Oke. Udah lama banget ya? Lumayan. Oke, ini trading apa nih? Saham biasanya? Dari awal saya di forex Mas. Sampai sekarang? Sampai sekarang ya, sekarang dari forex ke gold aja paling kayak gitu. Sama aja lah, satu broker. Oke. Iya, betul. Oke. Biasanya scalping, intraday, swing. Semenjak tahu ngikutin Mas Tama sih, saya mulai belajarin scalping sih. Awalnya ya kombinasi swing sama intraday sih Mas. Oke, yang cocok buat Pak Ega apa nih? Sepertinya scalping. Kok bisa? Kok ada sepertinya ini, kenapa ini? Kenapa kok bisa cocok Pak Ega, Pak? Scalping ini soalnya saya nggak perlu nge-hold lama-lama. Oke. Ya, dan terus karena profesi saya jadi bisa banyak waktu untuk lebih merhatiin chart kapan momentum yang terjadi, seperti itu Pak. Oke, ngelihat chart tuh nggak perlu lama-lama juga ya maksudnya ya? Iya, kurang lebih begitu. Oke, boleh silakan kalau mau sharing Pak Ega. Jadi gini Mas, saya sebenarnya lebih ke curhat sih. Silakan. Uniknya saya ini diperkenalkan trading oleh bapak saya. Oke. Terus? Jadi tapi uniknya lagi saya nggak pernah diperkenalkan trading ini secara manual, secara dasar seperti yang Mas Tama ajarkan di YouTube. Jadi waktu itu saya langsung disodorin berbagai macam kombinasi indikator Mas. Ya, saya ingat 2011 itu ya, benar. Ya. Terus? Lalu tapi yang saya sesali adalah dari semenjak saat itu mungkin bertahun-tahun itu saya hanya selalu memakai demo. Oke. Untuk mencoba atau memang pengen demo akun aja? Mencoba sekaligus saya pengen tahu apa yang dirumuskan bapak saya itu memang profitable atau enggak. Jadi dulu saya mau punya target kalau misalnya saya bisa double balance saya, misal dari awal dari 5.000 lalu balance saya bisa tumbuh sampai 10.000, saya baru masuk ke real. Oke. Target dulu saya seperti itu. Ya. Lalu akhirnya setelah sekian lama nih Mas, akhirnya waktu di tahun 2022 dengan segala kombinasi itu akhirnya saya bisa double balance saya, lalu akhirnya saya memutuskan untuk buka real account. MC Mas. biasa. Dan lucunya lagi Mas, itu hanya di pair AUD USD. Kok bisa? Lotnya kebesaran mungkin ya? Ya setelah saya mempelajari Mas Tama, memang resikonya ternyata memang terlalu besar Mas. Ini saya ingat Pak, dulu itu tahun segini 2011, 2012, 2014-an itu lagi rame resiko itu 10%. Itu besar
banget dulu itu anjay. Oh, kalau dulu biasa itu. Iya, harusnya. Kalau okay. sekarang gara-gara kita 1% itu gede. Tapi dulu biasa itu segitu itu. Makanya Pak Ega ini mungkin ya mungkin dari situ juga ya. Pernah mentoring atau enggak, Pak? So far belum, Mas. Oh, belum saya ya? cuman yang mengajarkan benar-benar sebelum Mas Tama ini hanya bapak saya aja. Oh, oke. Lanjut Pak. Lalu ya udah waktu itu saya deposit pertama hanya bertahan 2 bulan. Ya udah saya ngobrol lagi sama bapak, Pak ini progresnya seperti ini, ya udah kita perbagus lagi. 6 bulan saya coba demo lagi, oke, double balance lagi, saya deposit lagi, MC lagi. Oke, sampai di situ saya putus asa. Akhirnya sampai ketemu Mas Tama lah, di situ saya pertama kali benar-benar mengikuti dasar-dasar teknik forex, trading forex. Jadi di situ saya merasa cocok dengan YouTube-nya Mas Tama, akhirnya semua saya pelajarin. Ya, itu terhitungnya dari Desember 2024, Mas. Kemarin nih. Pas amen liburan itu. Lumayan ya. Desember. Oke, ya di situ saya mengenal ternyata swing di time frame berapa, intraday time frame berapa, scalping time frame berapa, dan di situ saya baru terbuka tuh, Pak. Terbuka. Lot size-nya gimana gitu ya. Ya, betul. Oke. Cuman so far sih sampai sekarang jujur aja alhamdulillah belum growth, Mas. Oke. Mana-mana. Okay. Tapi saya sudah saya ini sudah dalam keadaan kembali real account. Kebetulan mungkin waktu itu bapak saya merasa guilty feeling, jadi akhirnya dia memberikan deposit ke saya, ya udah $300 nih, cobain. Oke. Tapi dari Desember 2024 itu balance saya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan. Oh iya, bagus tidak dong. Tidak seperti yang dulu-dulu lagi. Langsung MC dulu ya. Betul. Okay. Buat saya itu sudah termasuk perkembangan semenjak saya mengikuti Mas Tama. Oke. Cuman ya kadang sih karena selama ini saya sudah mempelajari trading, kadang saya agak sedih sih, Mas, kayak kenapa masih di sini aja gitu ya. Kok nggak ada growth-nya sama sekali gitu ya. Betul. Okay. Jadi saya penasaran aja sebenarnya yang wajar untuk cycle seperti ini tuh berapa lama sih, Mas? Menarik, sangat seperti menarik itu sekali. sih. Oke, kalau boleh tahu $300 ini pakai akun apa nih sekarang? Akun raw spread, Mas. Akun raw spread ya. Oke, raw spread. Ya. Posisi berapa? 0,01. 0,01. Oke, 0,01. Oke. Nah, ada memang cycle untuk pembelajaran itu seperti ini. Tapi dari 2011 2012 panjang sekali, Pak, sebenarnya. Panjang. Dari 2011 sampai 2012 sampai sekarang. Berarti kan panjang banget nih dia itu. Tapi bagus, soalnya 1 tahun terakhir belum pernah MC. Keren sih ini. Walaupun mungkin nggak growing ya portofolionya ya. Ya. Tapi nggak MC itu lumayan. Keren, Mas, nggak MC itu keren loh. Keren, orang-orang kebanyakan 90% MC soalnya. Iya benar. Kita trader 10% nggak MC itu keren. Nah, berarti tinggal dibenerin. Nah, sekarang kan tinggal dibenerin dikit-dikit nih. Oke, bentar Pak, saya mau ada pertanyaan beberapa dulu nih. Untuk scalpingnya itu time frame berapa yang Bapak lihat sekarang? M15, Mas. Oke, M15. Seperti Mas Devi. Pairnya? SAUSD. XAUUSD saja. Ya, XAUUSD saja. XAUUSD saja. Oke, mantap. Raw spread $300 0,01. Oke, dulu kan aku kan gitu, Mas. Segitu. $200 malah. Oh iya, tak kasih 0,01. Challenge bisa, itu kan. Bisa grow itu ya. Sampai 10. Oke. Kebiasaan akun tanaman aku anjing. Soalnya kalau akun tanaman itu contoh nih di 10.000 tuh, aku pakai lot 0,01. Terus market mau ngapain pasti kan nge-fill week tuh. Ya udah bakalan balik pasti dia. Yes. Ya udah, selesai.
0,01 paling enak sih. Iya, kalau saya gitu Pak Ega. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin kepecah sama akun satunya ya. Jadi contoh modal itu di $10.000. Itu saya pakai 0,01 serius. Saya entry aja des. Oh turun, buy lagi. Oh buy lagi. Karena ekor ini bakal ngisi nanti. Kalau nggak keisi pun harga kan koreksi. Yes. Dan itu udah ke cover semua, udah close aja semua. Ya ampun, sesimpel itu saya sekarang. Jadi aja sampai kaget. Kamu tradingnya ya apa tuh Mas? Nggak tahu aku. Sekarang udah nggak sesuai dengan saya. Iya, kebiasaan aku tanaman ya gua. Soalnya udah lama ya. Tanaman kan develop ini. Oh itu 2 bulan. Lebih aku itu. Enggak, stop scalping ini 2 bulan. Udah lama itu. Nah, kalau saran saya sih Pak 300 di sini apa ya? Bisa sangat-sangat bisa. Apalagi raw akun kan. Raw akun coba aja pakai pro enak atau cari spread yang kecil-kecil, pendek-pendek. Yes. Atau kalau di Indo for SMF itu spreadnya kecil, 1 pip. Itu juga oke. Tapi kalau menurut saya 0,01 masih bisa. Ini pernah layering atau enggak Pak Ega? Enggak Mas, soalnya saya tahu $300 terhadap lot 0,01 itu ya pas-pasan Mas. Iya benar pas-pasan. Soalnya dulu aku pakai yang $200 itu nggak bisa layering Mas. 0,01 SLTP 3535. Berarti fokusnya nyari high probability setup. Oke, berarti Bapak sekarang udah lama nih, udah 1 tahun lebih nih. Udah apa ya, Hendrian udah scalping berapa lama? Scalping tok. Mungkin kalau dari 1 tahun ini 6 bulan ke belakang Mas. Jadi gini, $300 itu dalam perjalanannya itu sekarang saya sisa setengahnya nih 50%. Oke. Nah itu tuh lossnya karena waktu dulu saya masih pakai kombinasi indikator itu Pak. Oke. Nah jadi saya sekarang dalam posisi menghilangkan semua kombinasi indikator itu dan murni menggunakan fokus dengan momentum candle itu aja. Boleh. Oke, berarti gini, Bapak quantity mungkin kurang sedikit kelihatannya. Kalau quantity of trade-nya, maksudnya sering trade-nya dengan momentum candle masih kurang. Jadi banyakin dulu, ada momentum yang entry. Nanti tahu momentum yang sangat-sangat menarik itu yang seperti apa. Ada namanya momentum high probability setup. Jadi H4 momentum naik, H1 momentum naik, M30 momentum naik, M15 sama M5 momentum naik. Ini mau kemana kalau nggak naik gitu loh maksudnya. Ya wes, nah itu high probability setup. Kita taunya gimana? Latihan. Tapi itu ada, probabilitasnya sangat-sangat tinggi banget. Benar sekali. Nah, apakah bisa Pak Ega ini entry waktu nunggu kayak gitu aja? Iya. Kalau masih belum bisa untuk dapat instingnya ke situ, mungkin quantity of trade-nya masih belum. Jadi banyakin dulu Pak Ega. Nanti jadinya kayak autopilot. Oh ini momentum. Nah, nanti ngeceknya gampang kok. H1 M30 di HP biasanya saya kok tik. Oke. Iya. Ini bagus. Apalagi udah ada momentum candle di Discord itu. Nggak perlu nunggu ada ting gitu. Oh ini momentum Motifnya bukan. boleh. Oh ini high probability bukan, ya udah gitu aja. Nah, gitu juga bisa. Oke, SL bakalan tetap di ekor yang the best. The best banget kalau yang ekor itu jarang banget itu terkena. Kalau TP-nya bisa di ekor atau di 27%. Jadi semakin tinggi TP-nya itu semakin kecil probabilitas terkena. Yes, benar. Biasanya seperti itu. Kalau pengen sering terkena ya ekor aja, itu paling sering terkena. Paling terkena ekor aja. Saya switch ke sana sih. Jadi nggak pakai 3550 lagi. Kalau saya dulu pakai $200 tuh 3535, terus naik ke 400 500 3550. Bener-bener nembak yang high probability, Pak. Jadi nggak berani layering dulu. Soalnya pas-pasan banget. Menjaga biar nggak MC. Tujuannya biar grow dulu. Yes. Gitu. Yes. Pak Ega, mantap. Keren loh, Baik, Mas. Thank you Pak. Keren. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak Ega. Terima kasih Pak. Kita ketemu lagi besok di jam 2 siang dan jam 7 malam. See you semuanya. Bye bye. Terima kasih.